Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raidi Darmala dari kelas C 3, terakhir NIM saya 105. Saya akan memaparkan hal yang saya pahami untuk semester 1 ini tentang ekonomi makro. Sementara itu bisa dilihat dahulu pramateri dari semester 1 yang telah dipelajari, yaitu ada ilmu ekonomi makro, mengenai pasar pekerja dan ekonomi dan lain-lain. Dan tentunya ini semua saya tahu bahwa materi ini dari buku George Mankiw. Lanjut, jadi hal yang saya pelajari pertama adalah apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Karena makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Bisa dilihat pada gambar bahwa perbedaan ekonomi makro dan mikro berdasarkan pada lingkupnya, seperti pasar monopoli, persaingan, oligopoli. Pasar sempurna adalah contoh dari ekonomi makro dan mikro, dan makro sendiri adalah pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar barang. Sirkulasi ekonomi makro. Cara kerja: pasar tenaga kerja memberikan upah kepada rumah tangga, sebaliknya rumah tangga memberikan pasukan tenaga kerja kepada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja melakukan permintaan tenaga kerja kepada perusahaan. Kedua, pemerintah sebagai pusat menerima dan mengirim pajak maupun modal ke rumah tangga dan perusahaan. Hasil dari pengiriman pajak tersebut kemudian dikirim ke pasar finansial. Yang ketiga, pasar komoditas melakukan ekspor impor dengan luar negeri, yang mana luar negeri mengirimkan simpanan pada pasar finansial, lalu pasar finansial menginvestasikannya ke pasar komoditas. Secara ringkas bisa disimpulkan pemerintah sebagai ujung tombak berjalannya ekonomi, dimulai dari rumah tangga yang mengonsumsi dari pasar komoditas, lalu pasar komoditas menghasilkan untuk perusahaan dan kembali lagi pada pemerintah. Konsep makroekonomi dasar. Makroekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tapi selalu ada 3 topik utama untuk penilaian makroekonomi. Teori-teori mengenai makroekonomi biasanya terhubung dengan fenomena keluaran, pengangguran, dan inflasi. Di luar teori makroekonomi, topik-topik itu juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi, termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Konsep yang disebut adalah pengeluaran dan pendapatan, pengangguran, inflasi, dan deflasi. Pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, pengeluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara, dan dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Pengeluaran biasa diukur sebagai jumlah pendapatan atau biasa dilihat dari sisi produksi, dan diukur sebagai jumlah nilai barang. Jadi barang jadi dan jasa, atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai tambah di dalam negeri. Pengeluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Yang kedua ada pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukkan pekerja yang aktif mencari kerja, orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan, atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketidakadaan prospek kerja. Tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja. Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda pula. Walaupun ada beberapa jenis pengangguran selalu saja mau bagaimanapun keadaan ekonomi pada saat itu, hukum Okun menunjukkan hubungan empiris antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menyatakan bahwa 3% kenaikan pengeluaran ekonomi akan mengakibatkan 1% penurunan angka pengangguran. Inflasi dan deflasi. Kenaikan harga umum di sebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Bank sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter. Dengan menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan ketersediaan uang di dalam sebuah ekonomi akan menurunkan inflasi. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi
Bank sentral akan mengusahakan stabilnya harga untuk melindungi ekonomi dari akibat negatif atas fluktuasi harga. Perubahan di tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter, tetapi perubahannya pada permintaan agregat dan permintaan penawaran agregat bisa juga mempengaruhi tingkat harga. Contohnya, penurunan di permintaan karena adanya resesi bisa mengakibatkan indeks harga yang rendah dan deflasi. Shock penawaran negatif seperti krisis minyak akan menurunkan penawaran agregat dan menyebabkan inflasi. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari semester 1 ini, karena sejujurnya saya juga masih belum paham ya, karena maaf saja Bu, saya masih sering ketiduran kalau jam pagi, tapi saya berusaha bangun pagi, ya gitu hasilnya, sering ketinggalan materi Bu. Jadi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.